Aisyah berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang lelah. Ia telah memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya di Indonesia untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri. Harapannya besar, ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Ia mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Aisyah ingat saat-saat terakhirnya di kampung halaman. Ibunya menangis, memeluknya erat sambil berdoa agar ia selamat di perantauan. Ayahnya yang biasanya keras, hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aisyah merasa berat meninggalkan mereka, tapi ia tahu ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Pesawat yang membawanya ke negara asing terasa seperti tak akan berakhir. Aisyah merasa gugup, tidak tahu apa yang menantinya di sana. Ia membawa sedikit barang, hanya beberapa pakaian dan foto keluarganya. Saat pesawat mendarat, Aisyah merasa jantungnya berdegup kencang. Ia telah siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Aisyah disambut oleh agen yang tampaknya ramah. Ia dibawa ke rumah majikannya yang besar dan mewah. Aisyah terkesan, tidak pernah melihat rumah sebesar itu sebelumnya. Majikannya, seorang wanita parubaya dengan wajah cantik, menyambutnya dengan senyum. "Selamat datang, Aisyah. Aku harap kamu akan bahagia di sini," katanya. Aisyah merasa lega. Mungkin ini akan menjadi pengalaman yang baik. Ia mulai bekerja sebagai pekerja rumah tangga, membersihkan rumah, memasak, dan melakukan pekerjaan lain yang diperintahkan majikannya. Awalnya, semuanya tampak baik-baik saja. Majikannya baik, dan Aisyah merasa seperti bagian dari keluarga. Tapi seiring waktu, Aisyah mulai menyadari bahwa sesuatu tidak beres. Majikannya mulai meminta Aisyah melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak awal. Ia dipaksa untuk bekerja dari pagi hingga malam, tanpa hari libur. Aisyah merasa lelah, tapi ia tidak berani menolak. Suatu malam, Aisyah dibangunkan oleh suara pintu kamar majikannya yang terbuka. Ia melihat majikannya berdiri di depannya, dengan mata yang aneh. Aisyah merasa takut, tidak tahu apa yang terjadi. "Aisyah, aku butuh kamu," kata majikannya dengan suara yang tidak biasa. Aisyah mencoba menolak, tapi majikannya tidak mau mendengar. Ia dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas, dan Aisyah merasa dirinya seperti budak. Ia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri, dan takut akan konsekuensi jika ia melapor. Hari-hari berlalu, dan Aisyah merasa semakin terpuruk. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan tidak bisa melawan. Ia merasa seperti kehilangan dirinya sendiri. Aisyah tahu ia harus melakukan sesuatu, tapi tidak tahu apa. Suatu hari, Aisyah mendengar suara tetangga majikannya yang berbicara tentang majikannya yang terkenal sebagai pelecehan seksual. Aisyah merasa ada secercah harapan. Ia tahu ia tidak sendirian, dan ada orang-orang yang mungkin dapat membantunya. Aisyah mulai mencari cara untuk melarikan diri. Ia mengumpulkan informasi, mencari kontak organisasi yang dapat membantunya. Ia tahu ini tidak akan mudah, tapi ia tidak punya pilihan lain. Aisyah merasa ada kekuatan baru dalam dirinya, dan ia siap untuk melawan. Aisyah menunggu saat yang tepat untuk melarikan diri. Ia mengumpulkan barang-barangnya, dan menunggu hingga majikannya tidak ada di rumah. Saat itu tiba, Aisyah berlari keluar dari rumah, tidak menoleh ke belakang. Aisyah merasa lega saat ia berhasil melarikan diri. Ia tahu ini hanya awal, dan ia masih memiliki jalan panjang untuk memulihkan dirinya. Tapi Aisyah siap. Ia tahu ia tidak sendirian, dan ada orang-orang yang dapat membantunya. Aisyah pergi ke organisasi yang telah dibantunya. Mereka menyambutnya dengan hangat, dan memberikan dukungan yang ia butuhkan. Aisyah merasa seperti mendapatkan keluarga baru, dan ia tahu, ia dapat mengandalkan mereka. Dengan bantuan organisasi, Aisyah mulai memulihkan dirinya. Ia mendapatkan konseling, dan dukungan medis. Aisyah juga mulai berbicara tentang apa yang telah terjadi, dan ia merasa seperti beban berat telah terangkat dari pundaknya. Aisyah memutuskan untuk melawan majikannya dan memperjuangkan keadilan. Ia tahu ini tidak akan mudah, tapi ia siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Aisyah merasa ada kekuatan dalam dirinya, dan ia tahu ia dapat melakukan apa saja jika ia memiliki keberanian. Kasus Aisyah mulai menarik perhatian publik.
Banyak orang yang mendukungnya dan memberikan dukungan moral. Aisyah merasa seperti tidak sendirian, dan ia tahu ia dapat mengandalkan dukungan banyak orang. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya kasus Aisyah diputuskan di pengadilan. Majikannya dinyatakan bersalah, dan Aisyah merasa seperti mendapatkan keadilan. Ia tahu ini tidak akan mengembalikan apa yang telah hilang, tapi ia merasa seperti dirinya telah dibebaskan. Aisyah memutuskan untuk menggunakan pengalamannya untuk membantu orang lain. Ia menjadi aktivis untuk hak-hak pekerja migran, dan ia berbagi kisahnya untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah pelecehan seksual. Aisyah merasa seperti dirinya telah menemukan tujuan hidupnya, dan ia siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Aisyah berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang telah berubah. Ia telah melalui banyak hal, tapi ia tahu ia telah menjadi lebih kuat. Aisyah tersenyum. Ia tahu ia dapat menghadapi apapun yang akan terjadi, karena ia telah menemukan dirinya sendiri.